Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Robi. Saya seorang dental teknisi, di mana tugas saya membuat gigi tiruan, ya, entah itu gigi tiruan lepasan ataupun cekat. Baiklah, untuk kali ini saya akan membuat konten tentang berbagai macam gigi tiruan lepasan. Saya sudah lama sekali tidak membuat konten. Sudah lama sekali. Sudah setahun yang lalu itu saya membuat konten tentang Snap on Smile, yang dicontohkan seperti gigi saya sendiri. Tapi saat ini saya tidak pakai. Oke ya, bisa dilanjut ya. Untuk berbagai macam gigi tiruan lepasan ini adanya namanya resin akrilik, ada flexi denture, ada thermoplastic denture, ada framework ataupun kerangka logam, dan ada termoplastik juga yang sewarna dengan gigi. Ya, satu persatu akan kita bahas, yaitu gigi tiruan resin akrilik, di mana dibuat dari resin akrilik materialnya. Ya, tapi bukan akrilik seperti yang di akrilik neon box itu dipakai, enggak, bukan. Ini emang akrilik dikhususkan untuk membuat gigi tiruan ya. Cuman di sini ada kawatnya. Ya, ataupun biasa kita sebut wire. Saat dia senyum nampak kawatnya. Kan tidak estetik ya. Dia bisa menggantikan beberapa gigi yang hilang resin akrilik ini. Namun resin akrilik ini kekurangannya yang pertama mudah patah karena memang terbuat dari akrilik. Dan yang kedua, basisnya ini dapat berubah warna ya. Karena apa? Akrilik ini bersifat dapat menyerap air ludah dan air-air yang lain, seperti misalkan minum kunyit, dan si pasien ini malas membersihkannya. Dan resin akrilik ini kemudian mudah diperbaiki jika patah. Ada yang patah saat masukin, patah ataupun jatuh, itu bisa direparasi, bisa kita perbaiki. Oke ya, ini yang untuk resin akrilik. Kemudian ada flexi denture. Saya di sini tidak mau menyebutkan brand ya, flexi denture. Terbuat dari bahan flexi denture, dia emang lentur sekali. Di balik kelenturan ini juga hampir sama kekurangannya. Cuman ada satu lagi kekurangan yang lebih dari flexi denture ini, tidak bisa diperbaiki ataupun ditambah gigi. Mau kehilangannya ada berapapun, dia tidak bisa ditambahkan gigi. Dan warna dari basis ini ataupun plat merah ini lama-lama menjadi ke kuning-kuningan, ke oren-orenan, sampai ke coklat-coklatan karena habit si pasiennya ataupun pemakainya itu sendiri ya. Misalkan si pasien pemakainya ini sering minum kunyit ya, kuning gitu, entar lama-lama dia akan menjadi kuning karena bahannya juga hampir sama dengan akrilik. Dia dapat menyerap air ya. Dan kekurangan dari flexi denture ini, dia jika patah ataupun terlalu lentur, ataupun bukan patah ya, dia itu copot, itu tidak bisa diperbaiki ya. Contoh kasus di sini kehilangan gigi banyak di belakangnya, gigi bawah belakang, dan tidak dipasangkan gigi tiruan, lalu dicetak kemudian dibuatkan ya, jadi ada giginya lagi. Dan namun cengkramnya di sini sewarna dengan gusi merah ya. Yang tadi akrilik itu ada cengkramnya logam ya, ataupun kawat ya, logam. Tapi kalau misalkan flexi denture ini itu berwarna merah seperti gusi ya. Oke, bisa dilanjut. Kemudian ada gigi tiruan lepasan kerangka logam. Namanya juga logam, pasti terbuat dari logam bahannya. Nah, ini terbuat dari logam, cuman untuk gusinya ini bisa dikombinasikan. Dia mau memakai flexi denture, kombinasi gusinya, ataupun akrilik denture, itu bebas, terserah. Kami hanya mengikuti instruksi saja ya. Contoh kasusnya di sini kehilangan 2 gigi. Ini lebih nyaman sekali kerangka logam daripada yang lain-lainnya. Kenapa saya bilang nyaman? Karena saat dia dibuatkan terus jadi, ini tinggal masukin aja
tidak ada pengurangan. Dah, ada giginya lagi. Di balik itu juga kelebihan dari kerangka logam ini itu tidak mudah patah karena emang terbuat dari logam, dia tidak mudah patah. Ya. Oke, baik, bisa dilanjut. Kemudian ada gigi tiruan lepasan termoplastik. Ini. Ini yang saya buatkan sendiri ya, coba bisa dilihat Bapak Ibu. Di sini berbentuk seperti gusi asli yang selalu bergelombang, tidak lurus seperti papan seluncur. Ya. Ini kehilangan gigi banyak, kemudian dibuatkan. Dia mengunyah kanan kiri, bisa lagi ketawa. Oke ya. Kelebihan dari gigi tiruan thermoplastic denture ini, dia tidak mudah berubah warna. Yang pertama, satu, basisnya ini, gusi-gusinya ini tidak berubah warna karena emang bahan materialnya tidak menyerap air. Kemudian keuntungannya lagi, dia bisa diperbaiki jika patah. Ya, misalkan patah di bagian cengkramnya ini, di bagian penyangganya ini, pegangannya ini karena sering keluar masuk, patah. Pak Robi minta tolong ini patah cengkramnya, bisa kita perbaiki lagi. Ya. Ataupun saat dia memasukkan patah di bagian sininya, platnya, itu bisa kita perbaiki. Kita sambung lagi. Kita bahasa kami sih di sini rebasing, mengganti basis yang patah ataupun yang hilang, ataupun menambahkan gigi. Misalkan nih contoh soal di sini giginya dicabut, terus kemudian Pak Robi minta tolong ini dibuatkan gigi lagi nih, bisa kita tambahin di sini lagi. Ya, oke. Di balik itu ada namanya gigi tiruan lepasan bahan termoplastik yang sewarna gigi di cengkramnya. Nah ini dia. Ini contoh soal kehilangan gigi 2. Namun ini pasien ataupun ini orang yang pengen dibuatkan gigi tiruan ini tidak mau terlihat ada kawat. Yang pertama, tidak mau terlihat warnanya penyangganya, pegangan ini warna merah atau warna gusi, tidak mau. Ya ini gigi tiruan sebagian lepasan termoplastik yang sewarna gigi. Cuman kalau menurut saya ini bisa dibuatkan tidak boleh lebih dari 2 ataupun 3 pontik ataupun gigi 3 yang hilang. 3, 4 ataupun 5 ataupun lebih dibuatkan ini tidak bisa. Karena apa? Tidak akan kuat menahan beban kunyah. Saat mengunyah ini dapat goyang, tidak stabil. Nah, bahannya hampir sama kayak Snap on Smile yang waktu lalu saya pernah bahas di video saya. Ini bahannya sama, warnanya pun juga kita mengikuti warna yang gigi sebelahnya, tergantung dari instruksi. Warnanya seperti apa, merah, putih gading ataupun putih banget gitu loh, ada. Cuman warna merahnya ini tidak ada warna merah di sini, gusi-gusinya nggak ada. Jadi emang langsung giginya hilang, penyanggah, udah, ini stabil, tidak goyang dan tidak mudah dibersihkan juga karena emang kecil. Oke, bisa dilanjut. Untuk selanjutnya gigi tiruan lepasan kombinasi yang saya bahas. Seru kombinasi. Di sini saya akan membahas gigi tiruan lepasan kombinasi termoplastik yang sewarna gigi dengan akrilik. Ya. Misalkan ada gigi kehilangan banyak nih, contoh soal. Kehilangan gigi banyak, sisa 3. Kemudian minta dibuatkan lantaran pasiennya tidak mau memakai kerangka logam yang tadi saya bahas. Karena ada logam, warna besi tidak mau. Nah, bingung. Pak Robi ini saya tidak mau ada warna logam-logamnya gitu. Ya udah ini. Gigi kombinasi, gigi tiruan kombinasi termoplastik kombinasi akrilik. Nah, kemudian dipasangkan mudah. Dah, ada gigi lagi dan ini emang buatan saya. Emang saya sedemikian rupa membentuk gusi yang benar-benar ya hampir mirip dengan gusi asli yang bergelombang, tidak lurus kayak papan seluncur, bukan. Nah, gusi kita kan juga gini. Dia bergelombang, tidak lurus, tidak. Bergelombang, tapi halus. Kenapa emang harus halus? Karena biar tidak ada sisa makanan yang menempel di situ. Dan kemudian ini untuk gigi tiruan kita balik lagi ke akrilik. Gigi tiruan akrilik ini bisa dibuatkan full. Nah, contoh kasus ini kosong semua, ompong. Gigi tiruan yang bawah ompong.
giginya bawah ompong, kemudian mau dibuatkan gigi tiruan full. Saya mau ada giginya lagi dong Pak Robi. Oh silakan, dilakukan pencetakan dulu, bla bla bla, kemudian kita terima, kita aplikasi, bla 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 bla, kemudian jadi akrilik. Nah ini sama, enak, tinggal dipasang aja. Cuma pembuatannya juga harus sama dengan gusi-gusinya yang hampir seperti aslinya. Bentuk-bentuknya dan yang pasti mengkilat. Ya, baik. Bisa dilanjut. Kemudian ada snap-on. Ya, oke, baik. Kita balik ke snap-on seperti waktu lalu snap-on smell yang pernah saya bahas. Nah, snap-on smell ini, ingat Bapak Ibu, snap-on smell ini tidak bisa dibeli secara online. Karena kenapa? Emang ada brand snap-on smell yang dijual kayak seperti kita beli baju jadi gitu. Ada yang jual, tapi saya nggak berani menjamin itu sama persis dengan gigit Bapak warnanya dan bentuknya. Dan hasilnya seperti apa, saya tidak menyangka seperti yang lain-lainnya. Cuman ya kalau misalkan tidak percaya ya silahkan aja beli di toko online. Tapi emang snap-on smell itu ataupun gigi tiruan apapun itu dilakukan harus pencetakan, kemudian diaplikasikan bla 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 bla, kemudian dikirim lab seperti saya ini, ataupun datang terus dicetak terus dibuat. Jadi itulah proses yang sebenarnya. Gigi tiruan itu harus dicetak karena tidak ada yang langsung jadi. Harus dilakukan aplikasi, pembuatan, harus diukur semuanya, bla 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 bla, dibentuk maksimalnya kayak gimana, maunya bagaimana, yang sakitnya gimana, panjang itu. Itu urusan saya di sini untuk membuat gigi tiruan. Dan snap-on smell ini juga bisa dibuat untuk kunyah, cuman tidak berat beban kunyahnya. Kayak seperti makan daging ataupun yang lain itu dia bisa, cuman tidak bisa halus. Karena apa? Memang fungsinya di sini snap-on smell hanya buat estetik, bukan buat setiap hari. Karena misalkan saya kurang pede nih menghadiri acara pernikahan teman, ataupun menghadiri acara rapat saya, ataupun menghadiri acara-acara yang lain, reunian bla bla bla. Saya tidak pede dengan gigi saya ini kuning gitu. Tiba-tiba saya pakai, wah, Rob, giginya putih amat, vinil ya buat dimana? Enggak, ini vinil lepasan yang trending sekarang ini lepasan. Cuman snap-on smell ini pada dasarnya emang bisa dilepas di sini, cuman dia tidak untuk dipakai setiap hari. Ya, mungkin saat keperluan tertentu saja yang namanya gigi tiruan yang buat estetik, bukan untuk permanen. Nah, baik. Di sini saya akan mengingatkan kepada Bapak Ibu, namanya gigi tiruan lepasan yang bahan-bahan tadi saya sebutkan, akrilik, flexi denture, terus thermoplastic denture, kerangka logam, itu tidak ada yang dibuatkan untuk permanen. Jadi emang khususnya emang namanya gigi tiruan lepasan yang harus dilepas, bukan untuk permanen. Dipermanenkan tuh tidak ada gitu. Jadi kalau misalnya tidak dilepas ya nanti sisa makanan yang menempel di sini setelah makan menempel dan menimbulkan bau. Itulah makanya gigi tiruan lepasan itu sering bau itu karena emang si pemakainya ini malas untuk membersihkan di bagian-bagian tertentu yang menempel sisa makanan di sininya misalkan, terus di dalam-dalamnya, di celah-celahnya di sini. Makanya kalau gigi tiruan lepasan itu ya emang harus dilepas, bukan untuk dipakai permanen, tidak ada itu. Jadi emang harus dilepas, dibersihkan untuk menghindari bau mulut. Karena apa? Sisa makanan ini kan sampah yang tidak bisa dibersihkan. Kemudian kita buka aja ya, saat kita gosok gigi yang sisanya ini kita gosok gigi ya. Gigi tiruan ini juga harus disikat, harus kita rawat, kita jaga. Karena apa? Emang harus menjadi satu dengan diri kita sendiri saat memakainya. Kita ikhlas memakainya. Emang ini emang bahan saya harus pakai. Gitu. Jadi biar tidak biar nyaman aja gitu. Mungkin itu saja konten dari saya kali ini tentang pembahasan berbagai macam gigi tiruan lepasan. Oke ya, dukung channel saya ini, tetap jangan lupa subscribe, like ya, dan komentar jika ada pertanyaan, ataupun bisa WhatsApp ke nomor saya di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.